Ya, semangat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sebagai pembuka, saya akan menghantarkan Bapak Ibu sekalian dengan membahas TQM dan Deming Prize, agar Bapak Ibu sekalian dapat lebih memahami pemaparan dari Pak Prajojo Dewo beserta tim dari PT Komatsu Indonesia. Jadi apa itu sebenarnya Deming Prize? Deming Prize adalah suatu penghargaan tertinggi dan paling prestisius saat ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan Total Quality Management dengan baik. Dan tidak terbatas di Jepang saja, tetapi juga dari berbagai negara. Diperkenalkan pertama kali tahun 1951 menyusul suatu lecture dari Prof. William Edwards Deming yang diundang oleh Jepang untuk memperkenalkan statistical process control. Dan kemudian dirasakan statistical process control ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan quality dari berbagai perusahaan. Dan waktu itu kemudian di-share lecture-nya itu, dan ternyata terjadi suatu improvement yang luar biasa yang kita kenal sekarang dengan quality dari produk-produk dari Jepang. Ya. Kemudian saya ingin melanjutkan lagi dengan definisi dari TQM. Karena apa yang di Deming Prize diberikan penghargaan untuk TQM, maka definisi yang saya ambil juga dari JUSE. Jadi JUSE itu adalah Japan Union for Scientists and Engineer, semacam PII-nya Indonesia. Jadi definisinya adalah sebagai berikut, adalah semua kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh seluruh anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasinya secara efektif dan efisien dalam menyediakan produk dan pelayanan yang memuaskan pelanggan secara tepat waktu dan tepat harga pula. Nah, lebih detail, ini berikutnya adalah karakteristik dari TQM. Jadi TQM itu merupakan suatu business system yang terintegrasi. Jadi melibatkan seluruh membernya. Tapi juga bersifat strategik, artinya mengantisipasi ke depan, tidak hanya melakukan apa yang dilakukan sehari-hari pada saat ini. Kemudian pentingnya top management komitmen dan support dalam menjalankan TQM tersebut. Seperti tadi di definisi sudah disebutkan bahwa fokusnya adalah pada kepuasan pelanggan, melibatkan para karyawan dan memberdayakan karyawannya. Kemudian Kaizen, kita kenal semua, dan segala sesuatu tidak berorientasi pada hasil saja, tetapi juga proses. Keputusan senantiasa didasari oleh fakta. Dan penerapan TQM tidak hanya pada perusahaan bersangkutan, tetapi melibatkan juga pelanggan dan para suppliernya. Nah, teman, kita yang kita kenal di dalam penerapan TQM yang ada 3 lingkaran. Jadi yang di tengah ini adalah tentang quality assurance dan standarisasi. Itu tanpa itu perusahaan tidak bisa berjalan. Jadi itu suatu keharusan. Tapi hanya itu tidak cukup. Sedangkan dua lingkaran di luarnya itu adalah lingkaran untuk melakukan improvement. Saya akan lanjut dengan lingkaran yang paling luar dulu, yaitu adanya QCC. Mungkin itu sudah Anda kenal dan Anda terapkan. Adanya suggestion system, sistem syarat, setiap orang memberikan saran perbaikannya, improvementnya.
dan 5S. Itu adalah pelaksanaan dari improvement, meskipun itu kecil-kecil, tapi dilakukan oleh setiap member dari organisasi. Dan yang di tengah, ini adalah lingkaran untuk memanajemeni improvement. Jadi ada dua, yang satu dilakukan oleh manajemen, terutama top manajemennya, disebut sebagai policy management, yang satu lagi adalah daily management. Itu dilakukan oleh setiap anggota organisasi untuk menjalani improvement agar supaya target-target, sasaran-sasaran perusahaan dan areanya, kalau di daily management bukan sasaran perusahaan, tapi sasaran area kerjanya, itu bisa senantiasa tercapai. Nah, dari dua ini yang ingin saya dalami sedikit adalah kalau policy management ini tujuannya adalah untuk mencapai sasaran jangka panjang dan jangka menengah dengan melakukan sasaran yang challenging, yang ambisius, mengembangkan sasaran-sasaran bagi middle management up, dan menetapkan KPI-KPI yang ambisius juga, breakthrough sifatnya, dan juga dengan menjalankan PDCA. Sedangkan daily management di sisi lain tujuannya adalah mencapai operational goals, jadi sehari-hari. Ya. Kemudian dasarnya adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap area, bisa divisi, bisa departemen, dan seterusnya. Dan memiliki semacam SOP untuk segala kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kondisi yang diinginkan dan tidak itu saja tetapi juga mengimprove. Oleh karena itu tools yang dipakai tidak hanya PDCA tetapi juga SDCA. Nah, sekarang saya ingin lanjut lagi tentang Deming Price, terutama assessment-nya. Apa sih sebenarnya yang di-assess di dalam Deming Price? Deming Price tidak mengacu kepada suatu model tertentu. Ya. Model itu misalnya di ISO 9000 itu menggunakan model yang kita kenal standar internasional ISO 9001 tahun 2000 yang terakhir. Tetapi setiap perusahaan yang ingin mendapatkan Deming diharapkan untuk memahami situasi dan kondisi perusahaannya sendiri, kemudian menetapkan sasarannya, dan mengimprove serta mentransformasi perusahaannya secara company-wide. Ya. Jadi yang dilihat tidak hanya hasil, tapi juga prosesnya, apakah perusahaan itu juga bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam di masa depan. Nah, assessment-nya itu sendiri, kemudian yang dilihat adalah satu di sekitar area policy management-nya. Jadi manajemen segala sasaran itu dan strateginya harus mengacu kepada manajemen filosofinya, industri dan tuntutan bisnis, tuntutan industri maupun tuntutan bisnis itu sendiri, skalanya, besar, kecilnya, dan sebagainya. Dan setelah menetapkan sasaran dan strateginya, juga top management, apakah top management juga menunjukkan leadership-nya dalam memformulasikan dan kemudian juga mengimplementasikan. Di poin nomor B. Jadi TQM itu diimplementasikan, dites apakah sudah diimplementasikan secara benar untuk mencapai sasaran dan strategi yang ada di nomor A tadi itu. Kemudian yang dicek juga adalah hasilnya. Apakah terjadi suatu hasil yang luar biasa yang dalam rangka memenuhi sasaran dan strategi perusahaan. Nah, gambar yang berikut. Jadi kalau boleh disimpulkan di sini bahwa tidak terlihat suatu model, tetapi
efektivitas dari manajemen itu sendiri dalam menjalankan TQM untuk mencapai sasaran perusahaan. Di gambar berikutnya adalah rincian sebenarnya dari gambar sebelumnya, tetap dibagi ABC, tapi saya dengan karena dan ada poin-poinnya juga di sini, berapa poin dan sebagainya. Karena keterbatasan waktu, saya tidak akan bahas secara detail di sini, dan saya ingin serahkan berikutnya kembali ke Ibu Nunung